Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajibnya puasa yaitu 1. Islam, 2. Berakal, 3. Sudah balik, 4. Mengetahui akan wajibnya puasa. Syarat wajibnya penunaian puasa. Syarat wajib penunaian puasa artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Sehat tidak dalam keadaan sakit. 2. Menetap tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kedua syarat ini termasuk dalam syarat wajib penunaian puasa, dan bukan syarat sahnya puasa, dan bukan syarat wajibnya qadha puasa. Karena syarat wajib penunaian puasa di sini gugur pada orang yang sakit dan orang yang bersafar. Ketika mereka tidak berpuasa saat itu, barulah mereka qadha berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika mereka tetap berpuasa dalam keadaan demikian, puasa mereka tetap sah. 3. Suci dari haid dan nifas. Dalilnya adalah hadits dari Mu'adzah. Dia pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Hadits tersebut adalah dari Mu'adzah. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqadha puasanya. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada dua, yaitu 1. Dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa. 2. Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Niat puasa ini harus dilakukan untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya. Menahan lapar bisa jadi hanya sekedar kebiasaan, dalam rangka diet atau karena sakit sehingga harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah. Namun, sobat muslim sekalian perlu ketahui bahwasanya niat tersebut bukanlah diucapkan atau dilafazkan. Karena yang dimaksud niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan niat letaknya di hati. Semoga Allah merahmati An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dalam Syafi'iyah, yang mengatakan, yang artinya, tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Ulama Syafi'iyah lainnya, Asy-Syarbini rahimahullah mengatakan, yang artinya,
Niat letaknya dalam hati dan tidak perlu sama sekali dilapatkan. Niat sama sekali tidak disyaratkan untuk dilapatkan sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Ar-Raudhah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang artinya, niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lapatkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan pula, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahulunya dalam hatinya. Inilah yang namanya niat. Wajib berniat sebelum fajar. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Hafsah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Adapun dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalil masalah ini adalah hadis Aisyah berikut ini. Aisyah berkata, yang artinya, pada suatu hari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuiku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu, saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil bagi mayoritas ulama, bahwa boleh berniat di siang hari sebelum waktu zawal, matahari bergeser ke barat pada puasa sunnah. Di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari yaitu sebelum niat belum melakukan pembatal puasa. Jika ia sudah melakukan pembatal sebelum niat di siang hari, maka puasanya tidak sah. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Niat ini harus diperbaharui setiap harinya. Karena puasa setiap hari di bulan Ramadan masing-masing hari berdiri sendiri, tidak berkaitan satu dan lainnya, dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya. Hal ini berbeda dengan rakaat dalam sholat. Niat puasa Ramadan harus ditegaskan, jazm, bahwa akan berniat puasa Ramadan. Jadi, tidak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu. Semisal ia katakan, jika besok tanggal 1 Ramadan, berarti saya tunaikan puasa wajib. Jika bukan 1 Ramadan, saya niatkan puasa sunnah. Niat semacam ini tidak dibolehkan karena ia tidak menegaskan niat puasanya. Niat itu pun harus dikhususkan.
Ditahin, untuk puasa Ramadan saja tidak boleh untuk puasa lainnya. Rukun puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 187. Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam, dan bukan yang dimaksud benang secara hakiki. Dari Adi bin Hatim ketika turun surat Al-Baqarah ayat 187, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, yang artinya, yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu pada Adi bin Hatim karena sebelumnya ia mengambil dua benang hitam dan putih. Lalu ia menanti kapan muncul benang putih dari benang hitam, namun ternyata tidak kunjung nampak. Lantas ia menceritakan hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun menertawai kelakuan Adi bin Hatim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video singkat kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, agar kami tetap terus menyebarkan kebaikan-kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.